Assalamualaikum di sana semua, jumpa lagi di channel Uni masih dengan menu-menu harian. Uni nggak tahu ini namanya gulai apa, tapi Uni campur aja semuanya, yang penting rasanya enak dan menyelerakan. Oke, di sana tanpa berlama-lama langsung aja kita ke resep ya. Bahannya di sini murah meriah aja ya. Di sini ada tahu kotak sebanyak 7 buah. Tahu ini bisa menggunakan tahu putih ataupun tahu kuning seperti terlihat di video. Tahu ini akan Uni belah menjadi dua membentuk segitiga. Selanjutnya di sini Uni menggunakan juga jengkol. Jengkol ini Uni pilih yang tua ya di sana. Ini Uni belah dua dan Uni rendam semalaman. Gunanya untuk menghilangkan zat kapur yang ada di dalam jengkol ini yang menyebabkan bau ya. Jadi kalau kita rendam semalaman atau 2 malam juga bagus ya. Ini tidak akan ada baunya lagi ya. Benar-benar nggak ada bau. Selanjutnya di sini ada 10 untai kacang panjang. Kacang panjang ini akan kita potong-potong dulu, kira-kira 2 atau 3 cm. Dan untuk bahan bumbu yang akan kita haluskan ada 1 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, 3 siung bawang putih ukuran cutting, 5 siung bawang merah, ini juga bawang merahnya agak besar ya ukurannya di sana, 2 butir kemiri untuk rasa gurihnya, kemudian 2 lembar daun salam, 1 batang serai, ini kita geprek dulu nanti, 3 atau 4 lembar daun jeruk, dan 1 lembar daun kunyit. Semua bahan-bahan untuk bumbu ini kita potong-potong kecil dulu ya, kecuali lengkuas dan serai. Setelah terpotong kecil, kita langsung masukkan ke dalam blender, akan kita haluskan. Untuk lengkuas dan serai kita geprek dulu. Jangan lupa tambahkan air untuk membantu menghaluskan bumbu, kemudian kita haluskan, dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya masukkan minyak secukupnya ke dalam kuali untuk menggoreng jengkol. Jika minyak ini sudah hangat-hangat kuku ya di sana, langsung masukkan jengkol. Nggak usah menunggu minyak panas dulu ya di sana. Ini fungsinya atau gunanya agar kulit jengkol ini gampang terkelupas. Dan api yang kita gunakan apinya api kecil aja ya. Jadi nanti matangnya jengkol ini akan bagus ya, dan kulitnya itu atau daging buahnya itu akan terasa legit. Nah seperti ini. Ini gampang sekali kulitnya terkelupas ya dengan menggunakan api kecil. Dan kita masukkan ketika minyak tidak terlalu panas. Kemudian kita buang kulit jengkol ini. Kemudian kita goreng jengkol ini sampai dia matang, sampai minyaknya ini mendesis. Nah ini bagus ya di sana. Jadi kalau pinggiran jengkol itu kering, itu berarti apinya besar ya, itu kurang bagus, dia akan menyebabkan jengkolnya keras. Nah seperti ini ya, kalau minyaknya udah mendesis seperti ini udah matang jengkolnya, dan langsung masukkan ke dalam mangkok yang berisi air. Kita akan rendam lagi kira-kira 5 atau 10 menit. Setelah 5 atau 10 menit kita rendam, baru kita pukul-pukul atau kita geprek ya, atau kita tokok. Ini membuat tekstur daging jengkol ini menjadi lebih lebar dan menjadi lembut. Jika sudah, sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan meracik gulai. Masukkan minyak secukupnya ke dalam kuali. Setelah minyak ini panas ya di sana, kita tumis bumbu yang sudah kita blender tadi. Tambahkan juga 2 sendok makan cabai giling. Kemudian masukkan kunyit bubuk kira-kira 1/4 sendok makan ya, atau bisa menggunakan kunyit segar biasa kira-kira 2 atau 3 cm. Kebetulan Uni nggak punya stok. Kita tumis sebentar bumbu ini sampai dia matang. Kemudian masukkan daun-daunan, mulai daun kunyit, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga serai.
Dan jika bumbu sudah matang ya di sana, ini bumbunya sudah harum ya aromanya, baru kita masukin santan. Santan yang Uni masukkan di sini adalah 700 ml santan kental ya, dari 1 butir kelapa. Nanti santan ini akan Uni tambah dengan 700 ml air lagi. Jadi kalau di sana memerah santan gunakan 1 butir kelapa, cukupkan airnya 1,5 liter. Masukkan garam 3/4 sendok makan. Kemudian tambahkan kaldu bubuk secukupnya. Uni menggunakan Royco rasa sapi. Kemudian kita aduk-aduk dan masak santan ini sampai dia mendidih. Jangan sampai pecah santan di sana. Kalau pecah santan nanti gulai kita jadi nggak enak. Nah seperti ini udah mendidih ya santannya di sana. Baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi, seperti kacang panjang, tahu, dan juga jengkol. Agar gulai kita ini lebih lengkap ya di sana, di sini Uni menambahkan 4 butir telur ayam rebus. Ini jumlahnya opsional aja, bisa lebih atau bisa kurang, sesuaikan dengan selera. Jadi lauk kita lengkap ya di sana, ada proteinnya, ada sayurannya, jadi nggak perlu lauk lain, cukup ini aja dalam satu kuali. Dan agar rasanya lebih medok ya, di sini Uni menambahkan bumbu kari Minang atau bumbu gulai. Nah seperti ini bumbu ini Uni beli secara online. Kalau di sana tinggal di Padang ini banyak yang jual ya. Bumbu ini bisa untuk bumbu kambing, sapi, ayam, nangka, dan sebagainya, seperti tertera di lampiran. Beli aja ini di online shop. Kita masukkan 3/4 sendok makan, kemudian kita aduk-aduk. Jika bumbu ini nggak ada, nggak apa-apa, di skip aja. Bumbu yang ada juga sudah enak. Kita masak terus gulai ini sampai kacang panjang ini menjadi lunak. Dan ketika mengaduknya di sana pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat ya, soalnya tahu ini gampang sekali menjadi hancur ya. Dan jika kacang panjangnya sudah matang, sudah lunak, jangan lupa koreksi rasa. Kebetulan di Uni ini udah pas ya di sana, bumbu dan penyedap garamnya juga. Dan untuk rasa segarnya di sini Uni menambahkan 2 keping asam kandis ya. Kita masak sebentar lagi, kira-kira 2 atau 3 menit lagi sampai air asam dari asam kandis ini keluar. Setelah 2 atau 3 menit langsung matikan api dan sudah siap dipindahkan ke piring saji. Gulai ini tuh rasanya enak banget ya di sana, dan harganya pun bahan-bahannya murah ya, dan gak berat di kantong, dan sangat cocok kalau untuk menu tanggal tua seperti saat-saat sekarang. Cuma ada tahu, telur, jengkol, dan kacang panjang. Oke di sana, alhamdulillah ya akhirnya selesai sudah gulai campur aduk kita ya di sana. Semoga resep Uni ini bermanfaat ya. Bagi di sana yang mau membuat, silakan, resep dan bahan sudah disebutkan. Dan bagi di sana Uni yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari Uni. Sekian saja resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.